Ya, pemirsa, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo menilai industri restoran sudah bisa beradaptasi dan memperbaiki kinerja di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut seiring dengan kebijakan pemerintah yang melonggarkan PPKM, penerapan protokol kesehatan yang ketat di restoran, serta berbagai inovasi yang sudah dilakukan para pelaku usaha. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyatakan sejalan dengan penurunan kasus aktif COVID-19 di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang melonggarkan PPKM membuat industri restoran mulai pulih. Untuk membangkitkan kembali industri yang terdampak pandemi ini, sejumlah strategi pun dilakukan oleh para pelaku usaha, diantaranya penerapan protokol kesehatan yang selaras dengan disiplin kehidupan new normal, seperti percepatan vaksinasi seluruh pekerja restoran, serta melakukan berbagai inovasi untuk menyongsong new normal. Sementara itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo menilai industri restoran sudah bisa beradaptasi dan memperbaiki kinerja keuangan lebih baik dibandingkan tahun 2020, namun masih belum di level pra-pandemi. Adapun kebijakan pemerintah yang memberikan insentif bagi industri restoran dari sisi PPN sewa juga dinilai turut memberikan dampak positif bagi pelaku industri restoran di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik selanjutnya mengenai industri restoran yang bertahan di tengah pandemi sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yogi Surya Perdana. Beliau adalah EVP Corporate Ratings dari PT Pevindo. Ya, halo. Selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi Pak Pras. Iya, apa kabar hari ini? Baik Pak, Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita akan membahas tema menarik ya. Bagaimana sih sebenarnya kondisi industri restoran ya saat ini di tengah pandemi? Apakah pelonggaran-pelonggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini menjadi gairah baru bagi industri restoran di tanah air? Betul Pak, sebenarnya untuk industri restoran di Indonesia sendiri sebenarnya istilahnya itu ada light at the end of the tunnel ya Pak ya. Jadi memang seperti kita ketahui di tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang buat industri restoran karena akibat dampak dari pandemi itu sendiri yang sifatnya unprecedented ya Pak ya. Oke. Dan restoran sendiri sangat disayangkan memang salah satu sektor industri yang sangat terkena dampak ya akibat dari kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan mobilitas juga ya untuk istilahnya menghalangi ya penyebaran dari virus COVID itu sendiri. Namun di 2021 ini kami melihat memang dampak dari COVID masih ada, masih cukup menantang, tapi recovery memang sudah cukup terlihat ya Pak ya, di mana memang sebenarnya sebelum Delta varian juga sebenarnya okupansi atau mungkin kapasitas dari restoran untuk dine-in itu sudah balik lagi meskipun memang belum ke level pra-pandemi, tapi kita sudah melihat berdasarkan observasi langsung memang terlihat adanya perbaikan atau gradual recovery ya di sektor ini di sektor restoran. Dan kami juga melihat bahkan dengan adanya peningkatan penetrasi dari vaksin ya Pak ya, tingkat vaksinasi di Indonesia dan khususnya di Jakarta yang kami percaya lebih tinggi dari 50%, memang itu juga mendukung recovery dari sektor industri restoran itu sendiri. Baik, lantas bicara mengenai adaptasi begitu, Anda katakan ini sudah mulai ada recovery. Nah, lantas adaptasi yang sudah dilakukan sebelumnya apa saja dan apakah juga bisa diadapt lagi untuk memasuki era new normal saat ini dengan adanya pelonggaran-pelonggaran dari PPKM? Betul Pak, jadi memang kata kunci atau key success factor bagi restoran, bagi sektor industri restoran ini untuk menghadapi normal baru ya atau new normal memang bagaimana perusahaan itu bisa beradaptasi. Jadi memang dengan adanya pandemi ini kami melihat itu secara tidak langsung memang mengakselerasi implementasi dari industri 4.0 itu sendiri Pak. Dalam hal ini food industry 4.0. Jadi memang bagaimana perusahaan juga istilahnya take opportunity atau leverage terkait dengan teknologi digital ya Pak ya di saat ini untuk menghadapi normal baru dan juga model bisnisnya. Di mana dengan adanya peraturan PPKM ini dalam hal ini skala 1-2 ya di Jakarta memang untuk dine-in tidak bisa lagi ke pra-pandemi seperti 100% kapasitas, tapi tentu dengan kapasitas 50-75%. Jadi tentu pendapatan akan hilang Pak dari dine-in, tapi tentu pendapatan yang hilang dari dine-in ini bisa
teroffset dengan pemanfaatan teknologi itu sendiri, Pak, seperti itu. Oke, berarti era digitalisasi benar-benar dimanfaatkan optimal nampaknya oleh industri restoran di Indonesia. Lantas seperti apa pola dan mekanisme kerjasamanya nih antara pengusaha restoran dan juga aplikasi digital begitu? Apakah lebih dominasinya mereka konsumen begitu dalam artian yang memanfaatkan pembelian makanan ataupun minuman di restoran itu melalui layanan digital kah? Atau memang datang ke restoran secara langsung? Karena kan ini sudah mulai ada pelonggaran ini. Ya, Pak. Jadi memang sebenarnya sebelum pandemi yang perlu yang menarik untuk kita lihat adalah adanya off premises dan on premises ya, Pak, ya, di sektor restoran di sektor industri restoran itu sendiri. Jadi selama pandemi ini kami observasi memang surprisingly restoran yang memiliki bisnis model sudah memiliki off premises ini yang cukup resilient di tengah pandemi dibandingkan dengan restoran yang memang hanya mengandalkan dine in seperti itu ya, Pak, ya. Karena ya sebelum pandemi pun ya memang sebagian besar dari pendapatannya itu ya berasal dari delivery atau online order gitu ya, Pak, ya. Nah, dengan di tengah pandemi ini ya tentu ini memaksa juga restoran-restoran yang tadinya mengandalkan dine in services atau ya tadi on premises itu mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi ya, Pak, ya, dan mereka juga harus nge-shift menu makanan mereka. Dan dengan pemanfaatan teknologi ini tuh sedikit banyak juga bisa membantu mereka juga bertahan di tengah pandemi, dan itu juga kami amati selama pandemi ini memang komposisi pendapatan itu memang bergeser, Pak. Yang tadinya memang sebelum pandemi itu mengandalkan dine in gitu ya, Pak, ya. Karena memang itu kita tidak bisa pungkiri karena dine in itu memang yang mendorong pertumbuhan pendapatan di sektor restoran secara konvensional. Tapi selama pandemi ini dan sampai saat ini memang komposisi dari pendapatan itu bergeser. Banyak mengandalkan take away ataupun melalui delivery order. Seperti itu, Pak. Baik, kalau kita lihat berarti ya dari sisi dampaknya dari penggunaan layanan digital ini terhadap kinerja restoran sejauh ini bagaimana? Apakah ini kalau kita lihat nanti akhirnya ada pergeseran nih dari pola kerja para pelaku usaha restoran di tanah air begitu, dalam artian lebih mengandalkan penjualan secara digital saja begitu, Pak Yogi? Ya, kalau menurut pandangan kami memang tidak bisa dipungkiri, Pak, dine in itu tetap akan menjadi salah satu kontributor pendapatan juga di masa mendatang ya, Pak, ya. Meskipun kita sudah hidup post pandemic gitu ya, Pak. Dalam artian kita tetap melihat tidak bisa dihilangkan juga dine in itu karena memang yang dicari oleh orang untuk dine in itu kan mungkin environment atau mungkin apa ya, Pak, ya, suasana gitu ya, dan itu yang tidak bisa didapatkan melalui take out atau delivery gitu ya. Cuman kami memang melihat ke depannya ini menjadi semacam wake up call juga, Pak, buat sektor industri restoran, di mana memang tidak hanya bisa bergantung terhadap pendapatan dari dine in, mereka harus berinovasi, harus beradaptasi, di mana memang dari pandemi ini tuh kan akan mengubah behavior juga ya, Pak, ya, behavior dalam artian pola konsumsi juga kita ya. Ya akhirnya yang tadinya mungkin kita terbiasa dengan dine in, ada segelintir kelompok juga yang akhirnya pasca pandemi ini memang yaudah mereka sekali-sekali aja dine in-nya, mereka lebih sering lebih sukanya take out atau delivery. Jadi memang ini yang harus diwaspadai oleh pelaku sektor restoran ya. Kalau mereka tidak bisa mengakomodasi atau mempenetrasi segmen pasar seperti ini, ya mereka sedikit mungkin itu akan mengganggu keberlanjutan bisnis dari operator restoran tersebut. Oke, itu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha begitu ya di bidang restoran atau di industri restoran. Lantas bagaimana dari sisi pemerintahnya ini? Saya penasaran juga begitu, apa yang sudah diberikan begitu. Mengingatkan pemerintah juga sudah memberikan stimulus, subsidi begitu, ataupun bantuan-bantuan dalam sejumlah sektor lainnya. Ada otomotif, kemudian juga properti, bahkan industri lainnya pun sudah dibantu. Untuk restoran sendiri bagaimana sejauh ini? Betul, Pak. Memang sektor restoran ini cukup kritikal ya, Pak, ya, karena memang karena Indonesia pertumbuhan ekonominya salah satunya didorong oleh konsumsi juga ya, dan salah satunya kan terhadap konsumsinya ya ke sektor restoran juga salah satunya, sehingga memang insentif yang diberikan oleh pemerintah itu sudah cukup baik, di mana terkait dengan insentif dari segi PPN-nya, Pak, ya. Itu sedikit banyak membantu meringankan tekanan arus kas yang dihadapi oleh pemain atau pelaku pasar di sektor restoran itu sendiri, karena memang
seperti kita ketahui sebenarnya operator restoran ini memang mereka beroperasi di margin yang relatif tipis nih Pak. Sehingga apabila Baik. pendapatan dari dine-in hilang tanpa Iya. terkompensasi oleh pendapatan dari tadi apa ya take away atau take out atau delivery gitu ya atau drive thru, Oke. itu tentu akan menggerus margin mereka bahkan beroperasi di level yang negatif. Sehingga apabila tidak ada insentif dari pemerintah, dalam hal ini mungkin perpajakan adalah salah satu starting point yang cukup baik, itu tentu akan semakin menekan arus kas dan akhirnya kita akan lihat banyak ghost kitchen atau akhirnya bahkan tutup gitu ya Pak ya, Ya. operator dari restoran sendiri. Jadi kita melihat dengan adanya insentif dari segi perpajakan sewa gitu, itu adalah salah satu starting point yang cukup baik untuk istilahnya membawa angin segar lah ya, meringankan Betul. arus kas dari para operator restoran atau pelaku pasar di industri restoran. Oke, berikut ini akan kami sampaikan infografik terlebih dahulu terkait dengan kerugian industri restoran akibat pandemi COVID-19. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah kerugian yang harus dialami oleh industri restoran dengan sebanyak 1.600 restoran harus tutup di Indonesia. Kemudian ada 200.000 pekerja yang dirumahkan dengan kerugian yang mencapai sekitar 50 triliun rupiah. Selanjutnya, ada 3 pengeluaran konsumen yang paling besar pada platform digital selama pandemi apa saja. Yang pertama kita lihat masih layanan pesan antar makanan online yang mencapai 97%. Transaksi berbelanja kebutuhan online pun cukup besar 76%. Kemudian transaksi antar jemput transportasi online mencapai 75%. Baik, kita akan update kembali tentunya kondisinya bersama dengan Bapak Yogi Surya Perdana. Beliau adalah EPV Corporate Rating dari PT Pevindo. Ya Pak Yogi. Yes Pak. Ya, kita akan lanjutkan kembali Pak. Lantas seberapa efektif nih kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Sementara tadi seperti yang sudah disampaikan kerugiannya cukup besar yang harus dirasakan dialami oleh para pelaku industri restoran di Indonesia akibat COVID-19. Ya Pak, kalau dari segi efektivitas sih kita melihat memang dari terkait dengan insentif pajak itu sendiri ya Pak, itu memang seperti yang sudah disampaikan memang itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap arus kas dari operator restoran itu sendiri di tengah tadi ya Pak ya, hilangnya pendapatan mereka yang cukup signifikan dari dine-in itu sendiri. Di mana memang beberapa operator restoran itu kan sendiri memang dari segi menu makannya itu tidak memungkinkan juga untuk let's say take away atau delivery gitu ya Pak ya. Jadi memang mereka sangat tergantung dari dine-in. Jadi dengan adanya insentif berupa ringanan PPN itu sendiri itu memang sangat membantu. Tapi balik lagi Pak, untuk sektor industri restoran itu sendiri kuncinya adalah mobilitas dari orang itu sendiri ya Pak ya. Jadi memang di sini adalah satu-satunya yang memang sangat membantu sektor industri ke depannya adalah terkait dengan vaksinasi itu sendiri atau tingkat vaksinasi. Jika semakin tinggi tingkat vaksinasi, tentu itu akan semakin baik buat sektor industri dan juga akan membawa kenyamanan dari kita sendiri untuk merubah pola behavior kita lagi Pak, yang tadinya mungkin kita sudah nyaman dengan e-commerce, dengan delivery dan online. Dengan adanya vaksinasi, tingkat vaksinasi yang tinggi dan juga mungkin dari restorannya itu sendiri untuk taat terhadap protokol kesehatan itu sendiri sehingga mereka bisa menarik konsumen untuk dine in di tempat mereka. Nah itu akan semakin mempercepat recovery dari sektor industri restoran itu sendiri, seperti itu Pak. Baik, bicara mengenai recovery yang tengah berlangsung saat ini di industri restoran, mungkin bisa dijabarkan lebih jauh ini Pak Yogi, bagaimana dengan kondisi kesehatan keuangannya nih dari pelaku usaha restoran saat ini? Betul. Memang seperti yang sudah disampaikan juga di awal bahwa sebenarnya restoran itu sendiri, sektor industri restoran itu sendiri memang mereka beroperasi di margin yang relatif tipis nih Pak ya. Yeah. Jadi memang tidak double digit, mungkin single digit ya Pak ya, di bawah 10%-an secara operating margin. Jadi memang secara margin mereka relatif tipis. Tapi yang membuat mereka resilient sebelum pandemi adalah memang karena tingkat konsumsi kita yang tinggi ya Pak ya. Yeah. Dan juga kan restoran itu merupakan salah satu memang konsumsi kita sehari-hari biasanya Pak ya kan. Betul. Dan salah satunya kita juga makan di restoran seperti itu, dan itu yang membuat mereka resilient di tengah mereka beroperasi di margin yang relatif tipis. Nah, akibat dampak pandemi tentu kita melihat itu luar biasa dampaknya, dan itu terlihat di beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa ya Pak, yang listing di IDX.
itu terlihat di tahun 2020 memang margin mereka bahkan minus dan minusnya cukup dalam ya Pak ya. Oke. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya karena balik lagi COVID-19 ini memang sifatnya unprecedented dan juga dampaknya begitu besar across all sector gitu ya Pak ya. Tak terkecuali restoran, sehingga memang marginnya kita tidak pernah melihat atau tidak pernah mengantisipasi margin dari operator restoran akan jatuh sampai sedalam atau seburuk ini gitu ya. Oke. Namun di first half 2021 itu sudah kita lihat adanya perbaikan kinerja Pak sampai dengan first half. Tapi mungkin yang perlu dicatat sampai dengan paruh pertama ini karena belum adanya varian Delta dan juga PPKM nih Pak sampai dengan Juni. Iya. Di mana dengan adanya peningkatan kasus akibat Delta varian dan juga penerapan PPKM itu tentu akan memperburuk kondisi dari pemain restoran sampai dengan 9 bulan pertama ya. Tapi kalau di paruh pertama memang belum terlihat. Tapi kita mengantisipasi sampai dengan September itu akan ada dampak yang cukup signifikan akibat penerapan PPKM dan juga varian Delta. Oke. Tapi berdasarkan observasi langsung nih Pak, setelah adanya peningkatan vaksin, lalu juga dengan penerapan protokol COVID yang lebih baik lagi dan juga kesadaran masyarakat di Indonesia juga yang lebih baik, kita expect recovery bahkan yang lebih baik juga dibandingkan apa yang terjadi di tahun 2020. Dan itu terlihat di mana dari segi dari segi pengunjung footfall dari restoran atau orang yang dine in pasca diturunkannya level PPKM dari 4 ke 3 dan sekarang 3 ke 2 dan ke 1 gitu ya Pak ya. Memang lumayan rame ya, pengunjung di restoran dan juga di mall-mall gitu ya, dan itu juga berdampak terhadap tentu pendapatan dari dine-in revenue si operator-operator restoran tersebut, sehingga kita expect recovery yang relatif lebih cepat dan baik dibandingkan di tahun 2020. Nah, bicara mengenai strategi dan juga inovasi ini juga sekarang menjadi salah satu mungkin senjata pamungkas lah untuk kita bisa bertahan dari pandemi COVID-19. Nah, apalagi nih yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha restoran untuk bisa bertahan dan juga semakin bangkit ke depan begitu? Menariknya pandemi ini memang terjadi di saat teknologi kita sudah memasuki era industri 4.0 ya Pak ya. Jadi memang ini sendiri cukup menarik karena pandemi ini mengakibatkan adanya pembatasan mobilitas. Ya. Tapi di saat yang bersamaan kita sebenarnya sudah memasuki era industri 4.0 dan sehingga perusahaan atau operator restoran yang bisa take leverage gitu ya atau meleverage digital teknologi mereka untuk menghadapi pandemi ini itu yang akan bertahan lebih baik dibandingkan dengan restoran yang memang mungkin beroperasi dengan model bisnis yang cukup yang konvensional. Contohnya saja dengan adanya mungkin transportasi online gitu ya Pak ya. Mereka bisa memanfaatkan jasa transportasi online ini tanpa harus menyediakan jasa kurir mereka sendiri. Sehingga itu sedikit banyak akan meringankan komponen biaya pegawai mereka ya Pak ya di tengah margin mereka yang semakin tipis. Dan salah satunya juga mungkin dengan permainan big data, di mana mereka juga bisa mempelajari dengan adanya pandemi ini pola konsumsi seperti apa sih yang contohnya mungkin seperti ini Pak, menu makanan apa yang paling disukai gitu ya Pak ya, atau yang paling frequent dipesan gitu oleh konsumen dan di jam-jam berapa, sehingga di situ dengan analisis big data itu mereka bisa lebih memperkuat inventory management mereka, sehingga mungkin terkait dengan persediaan-persediaan yang kurang disukai atau kurang di-prefer oleh konsumen itu mereka bisa kurangi, di saat yang bersamaan bisa menghemat biaya sehingga mempertahankan margin mereka. Jadi memang itu semua kan harus berdasarkan data dan analisis gitu ya Pak ya. Jadi memang bagaimana restoran ini memanfaatkan akhirnya teknologi dan data tersebut untuk bertahan atau survive di tengah pandemi itu adalah kuncinya. Betul, bahkan ini bisa dikatakan riset lah kuncinya saat ini untuk mengetahui seperti apa kondisi pasar, kebutuhan pasar ya khususnya di industri restoran saat ini. Lantas bagaimana dengan outlook-nya ke depan menurut Pevindo dan kapan bisa recovery ataupun pulih lah dari pandemi untuk industri restoran sendiri? Ya, kalau ditanya outlook memang jujur saja kami masih melihat untuk sektor industri restoran ini masih cukup menantang ya Pak ya. Masih cukup menantang akibat dari COVID-19 itu sendiri, di mana sifat dari COVID-19 sendiri kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan selalu ada dan sampai to what extent gitu ya Pak ya. Karena memang yang dikhawatirkan adalah mutasi baru dari varian-varian baru dari COVID-19 itu sendiri. Tapi kalau kuncinya adalah tadi vaccination, bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat vaksinasi sehingga terciptanya herd immunity, sehingga dari konsumen pun itu nyaman juga untuk let's say dine in gitu ya Pak ya, karena memang balik lagi tidak bisa dipungkiri
dine-in itu adalah salah satu memang revenue kontributor terbesar dan memang growth-nya dari pendapatan restoran itu sendiri. Sehingga Baik. kami melihat memang masih cukup menantang dan challenging. Namun kalau ditanya prospek recovery-nya, belajar dari pengalaman yang terjadi di tahun 2020 dan juga pengamatan langsung kami di tahun 2021, kami melihat memang recovery-nya memang lebih cepat dari antisipasi kami di awal gitu Pak ya. Karena memang ya tadi pola konsumsi kita yang memang tidak bisa dipungkiri memang salah satu yang tertinggi juga, dan itu kan memang yang contribute to the country's pertumbuhan ekonomi kita memang di-driven by consumption gitu ya Pak ya. Dan salah satunya kita emang expect itu akan benefit terhadap sektor restoran industri itu sendiri. Baik, itu dia. Kondisi recovery sudah mulai membaik dari industri restoran di Indonesia dengan beragam inovasi tentunya. Strategi yang diterapkan memanfaatkan teknologi digital sehingga menjadi salah satu solusi lah yang bisa dikatakan untuk membuat beragam industri termasuk restoran di Indonesia masih bisa bertahan hingga saat ini. Baik Pak Yogi, terima kasih banyak atas informasi, insight yang menarik terkait dengan perkembangan industri restoran di Indonesia. Tantangan masih ada, tapi yang pasti kita tidak boleh menyerah dan tetap optimis dalam menatap ke depan. Begitu Pak Yogi, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Yogi. Sama-sama Pak, terima kasih.